Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa jenis atau beberapa macam hari-hari yang dilarang dalam Islam untuk berpuasa. Di antaranya adalah berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sepakat para ulama haram hukumnya berpuasa di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah hari tasyrik 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga berpuasa di hari Jumat saja, kecuali dia berpuasa sebelum atau setelahnya. Kemudian yang keempat adalah hari Syak, Yaumus Syak, yaitu tepatnya di tanggal 30 di bulan Sya'ban. Itu semuanya adalah dilarang untuk kita berpuasa. Kemudian yang kelima adalah berpuasa sepanjang tahun atau berpuasa sepanjang abad. Sebagian menyebutnya puasa abadi. Ya, dalam bahasa Arabnya disebut siyamud dahri. Bagaimana hukumnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan la sawma man sawmal abad sampai 3 kali. La sawma man sawmal abad, la sawma man sawmal abad. Tidak dianggap berpuasa bagi orang yang berpuasa sepanjang abad, sepanjang tahun. Tidak dianggap berpuasa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang melakukannya. Berarti tidak boleh, hukumnya dilarang. Walaupun ulama memakruhkan hal tersebut, tidak sampai diharamkan. Dimakruhkan walaupun tidak sulit bagi dia. Mungkin ada yang tidak sulit bagi dia setiap hari berpuasa tanpa berbuka. Namun dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh dilakukan. Apalagi sampai melewati hari-hari yang diharamkan di dalamnya. Maka tentunya itu menjadi haram. Ada hadis dari Abu Qatadah bahwa Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa biman yasumud dahra kullahu?" Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa sepanjang abad? Setiap hari ia berpuasa. Qala, kata Nabi, la shoma la aftar. Orang itu tidak mendapatkan pahala puasa dan juga tidak mendapatkan pahala berbuka. Enggak ada manfaatnya. Sia-sia puasa yang ia kerjakan. Berbukanya tidak mendapatkan pahala, puasanya juga ia nggak mendapatkan pahala. Kemudian yang keenam adalah berpuasa di bulan Rajab. Ya, puasa Senin Kamis nggak ada masalah. Puasa Yaumil Bid juga nggak masalah. Tetapi pengkhususan berpuasa di bulan Rajab itu nggak ada dasarnya. Ya, karena ada sebagian saudara kita itu melaksanakan atau berpuasa di awal bulan Rajab setiap hari. Dan itu tidak ada hadis yang sahih. Ada hadis-hadis terkait dengan puasa Rajab, namun itu adalah dhaif. Gak ada yang keterangan dari Nabi ataupun dari sahabat bahwa mereka pernah melakukan mengkhususkan berpuasa di bulan Rajab tersebut. Bahkan diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab dulu, beliau ini memukul telapak tangannya orang-orang yang melakukan puasa Rajab. Sampai betul-betul mereka meletakkan tangannya di makanan supaya mereka makan. Lalu Umar menyuruhnya mereka makan dan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulan yang dulu diagungkan oleh masyarakat jahiliyah. Setelah Islam datang, semuanya itu sudah ditinggalkan. Maka jangan lagi kita melakukannya. Itu puasa yang dilarang. Di antara yang lain adalah berpuasa di hari Sabtu saja. Ini yang ketujuh ya. Ya, pembahasan kita yang ketujuh adalah berpuasa di hari Sabtu saja. Maka tidak boleh kecuali ia sandingkan dengan hari Jumat sebagaimana yang telah kita sebutkan pada larangan berpuasa di hari Jumat. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kecuali berpuasa sebelum atau setelahnya. Maka setelah hari Jumat adalah hari Sabtu. Maka dilarang berpuasa di hari Sabtu saja kecuali ia dahului
di hari Jumat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasumu yaumas sabti illa fi maftarada alaikum. Nggak boleh berpuasa. Jangan kalian berpuasa, kata Nabi, di hari Sabtu, kecuali yang telah Allah wajibkan bagi kalian. Sebagian ulama membolehkan seperti Imam Malik. Namun mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mereka memakruhkan. Kalaupun hari tersebut bertepatan dengan hari Arafah, hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, maka boleh berpuasa di saat itu. Atau yang senantiasa berpuasa Daud, ia berpuasa di hari Sabtu, hari Ahad berbuka. Itu boleh ia kerjakan. Karena sesuatu yang berulang terus setiap pekan. Atau hari Arafah yang hanya sekali datang dalam setahun. Tapi ikhwan sekalian, yang ke-8 adalah puasa wisal. Puasa wisal ini artinya adalah puasa siang dan malamnya di bulan suci Ramadan. Wisal artinya adalah melanjutkan. Jadi yang seharusnya seorang yang berpuasa Ramadan itu ia berbuka di ketika tenggelamnya matahari, namun ia lanjutkan sampai di malam harinya, terus menerus tanpa berbuka. Sekiranya ingin mencobanya, ia ingin melakukannya, maka hanya dianjurkan sampai sahur dan tidak boleh ia lanjutkan tanpa sahur. Jadi misalnya dari terbit fajar ia berbuka hari ini sampai masuk maghrib, masuk terbenam matahari ia tidak berbuka. Isya juga dia tidak makan malam, tidak minum apa-apa, sampai ia mau melanjutkan puasa berikutnya. Maka anjurannya adalah hanya bisa sampai sahur. Harus ia lewati untuk makan sahur. Nah, seperti itu. Sekiranya pun mereka ingin melakukannya, karena sebagian ulama membolehkan, tapi dengan catatan sampai sahur. Setelah itu makan sahur, lalu ia lanjutkan berpuasa berikutnya. Mengenai hukum puasa wisal ini, para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Yang pertama adalah sebagian mengharamkannya. Dan ini adalah jumhur dari mazhab Abu Hanifah, Malik dan Imam Syafi'i. Begitu juga Ibnu Hazm rahimahumullahu ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua, membolehkan jika mampu. Jadi jangan memberatkan, tidak mampu jangan dipaksa. Sampai maghrib saja itu sudah luar biasa beratnya. Apalagi mau dilanjutkan. Dan ini tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pendapat yang kedua, membolehkannya jika ia mampu. Dan ini pendapat Abdullah bin Zubair. Kemudian pendapat yang ketiga merinci. Dibolehkan kalaupun ia lakukan sampai sahur saja. Namun berikutnya ia harus menyegerakan berbuka ketika itu. Ketika tenggelam matahari lebih afdal ia berbuka. Itu di hari keduanya. Kalau ia tambah lagi di hari berikutnya, nah ini dimakruhkan. Ini pendapat yang ketiga. Saya ulangi ya rinciannya. Pendapat yang ketiga, mereka membolehkan, tapi pembolehan ini hanya sampai di sahur. Maka ia harus makan sahur. Ya. Kemudian setelah makan sahur, ia mulai berpuasa, dan hari kedua tersebut ia harus menyegerakan buka puasanya. Tidak lagi wisal di hari kedua. Jika ia tambah lagi, itu hukumnya menjadi makruh. Ini adalah pendapat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Karena ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membiarkan para sahabat melakukannya. Tatkala para sahabat menyaksikan Rasulullah berpuasa wisal, para sahabat ingin mengikuti Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya saya tidak seperti kalian, karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan saya makan dan minum di malam harinya. Saya tidak merasakan lapar seperti kalian ketika saya berpuasa wisal.
Tapi para sahabat sebagian tetap melaksanakan wisal tersebut. Nabi membiarkannya. Maka kesimpulannya adalah bahwa puasa wisal ini adalah sesuatu yang bisa sampai derajat keharaman. Kalau ia tidak mampu kemudian dia paksa, menjadi haram hukumnya. Kalaupun ia mampu, maka ia harus melakukannya sampai sahur saja. Hukum asalnya adalah makruh. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada kita sekalian. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.